mencari arti bahagia di jalanmu. Aku lalui segalanya, cintamu yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa. Tabahku, sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Tante, saya mau ketemu sama Ali. Dia sakit, katanya tangannya berdarah karena dia habis mukul kaca, Tante. Tolong Tante izinin saya untuk ketemu sama dia. Kamu nggak bisa ngerusak permainan saya. Saya nggak izinin kamu ke sana. Semuanya. Ali pergi dulu. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu lagi. Assalamualaikum. Om, itu nanti aja kita omonginnya setelah Om sembuh ya. Enggak, Sarifah. Mungkin waktu Om udah dekat. Om nggak boleh ngomong kayak gitu. Semoga kamu selalu bahagia, Rifah. Iya, saya mau nikah sama Mas Joni. Saya akan nikah sama kamu, tapi tolong bebasin Ali dari penjara. Ya, halo. Lepasin laki-laki itu. Turunin aja dia di situ langsung. Oke. Kamu sudah bebas dari tuntutan. Berhenti. Makasih ya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Siapa yang menuntut saya? Dan siapa juga yang mencabut tuntutan saya? Jalan. Dia malah pergi. Siapa sih yang nuntut aku? Dan tiba-tiba kenapa dia mencabut tuntutannya? Aneh. Sarifah, seharusnya kamu setuju dengan syarat-syarat yang diberikan sama Joni. Jadi semua ini nggak akan terjadi. Kamu baik-baik aja, Li. Aku nggak apa-apa kok. Rifah, Rifah, kamu kenapa? Rifah, kamu kenapa nangis? Rifah, kamu mau kemana? Nggak semuanya kamu harus tahu kan, Li? Aku tahu, Rifah. Kamu nangis karena aku kan? Misi. Assalamualaikum. Rifah, aku tahu kamu masih mencintai aku. Aku tahu kamu masih peduli sama aku, Rifah. Aku tahu, Rifah, kalau kamu masih cinta dan peduli sama aku. Tapi sekarang apa yang membuat kamu terus jauhin aku?
persiapan pernikahan harus cepat selesai. Karena besok gua mau nikah. Oke? Assalamualaikum. Halo calon istriku. Masuk. Baru aja gua ngomongin persiapan pernikahan kita. Mas Yoni, saya datang ke sini mau membicarakan sesuatu yang penting. Ini tentang kekayaan Ali yang diatasnamakan atas nama saya. Setelah kita menikah nanti, maka harta itu akan menjadi milik kita berdua. Dan secara nggak langsung itu semua berarti saya harus menghancurkan keluarga saya. Dan saya nggak mau itu terjadi. Maka sebelum kita menikah, saya akan merubah nama surat itu atas nama keluarga saya. Dan kamu nggak bisa memaksa saya untuk tidak melakukan hal itu. Maka setelah itu, baru saya mau menikah dengan kamu. Denger ya, Fah. Kayla sama Lina yang nafsu sama harta kekayaan lu. Kalau gua sih enggak. Gua cuma pengen sama lu doang. Jadi, buat gua nggak masalah, Fah. Kalau lu mau, lu boleh ganti namanya jadi nama Ali. Dan kalau perlu, gua bisa bantuin lu ngurus ke pengacara. Terima kasih. Tolong ditandatangani di situ ya. Ya, selesai. Ini untuk pemilik yang berhak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, lu lihat kan? Gua udah nepatin janji gua. Dan sekarang, giliran lu yang nepatin janji lu. Nih, Fah. Undangan pernikahan kita. Lu boleh undang siapapun yang lu kenal. Semua orang yang lu kenal. Tapi jangan lupa, undang Ali juga. Ketinggalan tuh Atu. Ambil, ayo. 86. Ambil. Ambil. Buruan. Tuh. Nah, ini apaan, Cil? Waduh. Wah, ini daftar kekayaan ini. Peta. Tuh, duitnya banyak. Rifa. Ngapain kamu kesini? Rifa, bukti apa yang aku harus kasih ke kamu supaya kamu percaya dan maafin aku? Apapun alasannya, kamu nggak akan pernah bisa milikin saya lagi, Li. Kenapa, Rifa? Kenapa? Karena sebentar lagi, saya akan menikah sama orang lain. Bangun lo, John! Gua pikir lo teman gua. Tapi ternyata sekarang lo malah mau nikahin Sarifah. Ah, lepas apa-apaan sih lo? Ini nggak ada hubungannya sama pertemanan, men. Sebelum dia kenal lo, gua udah jatuh cinta sama dia. John, jangan bawa-bawa nama cinta lo ya. Loh, ya emang dia yang datang sendiri dan minta gua untuk nikahin dia, ya mana mungkin dong gua nolak, men. Ya nggak? Dan satu lagi, dia bilang sama gua kalau lu ngianatin dia kan. Bener kan? Tutup mulut lo ya, John. Gua nggak pernah hianatin Sarifah. Dan lo, John, kalau gua sampai tahu lo nikahin Sarifah gara-gara niat jelek, lo akan mati tangan gua. Apa benar ini, Rifa? Kamu keterlaluan, Rifa. Ternyata kamu juga pengkhianat sama seperti yang lain. Cinta kepadamu
Om. Saya udah mutusin untuk menikah sama Mas Joni. Apa? Kamu akan menikah dengan Joni? Benar-benar gak percaya kalau kamu akan menikah dengan Joni. Saya ngerasa Mas Joni mencintai saya dan dia pasti akan membahagiakan saya, Om. Tante bingung harus ngomong apa sama kamu. Karena tante sendiri merasa bersalah. Karena anak tante udah mengkhianati kamu, Rifa. Mudah-mudahan kamu bahagia. Karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan tante juga. Kalau memang itu putusan kamu, itu adalah putusan yang terbaik buat kamu. Makasih, Tante. Om selalu membayangkan kalau nama kamu dan Ali yang terukir di undangan ini. Saya permisi. Assalamualaikum. Rifa, sebenarnya ada apa sih? Aku tahu kamu benci banget sama Joni. Tapi kenapa sekarang kamu malah menikah sama dia? Siapa bilang saya membenci Mas Joni? Kelakuannya dia yang dari dulu, itu semua dia lakukan demi cinta. Cinta? Dia mencintai saya, Ali. Dan karena itu saya mau menikah sama dia. Dan kamu harus keluar dari kehidupan saya. Oke. Kalau kamu cinta sama Joni, kenapa kamu masih pakai cincin pemberian dari saya? Ini cincin kamu. John, lo akan nikah sama Syarifah? Weh. Ada yang masuk nggak ketok-ketok pintu dulu nih. Lo tahu kan, John, kalau Rifa yang punya harta itu? Dan setelah gue alami sekarang, gue nggak akan pernah lepasin dia. Dan mungkin gue akan nyingkirin dia selamanya. Nggak perlu. Gua tahu lu menyakitin Syarifah kan. Asal lu tahu, Kay. Harta kekayaannya Syarifah sekarang udah pindah tangan atas nama Ali. Jadi mulai sekarang lu bisa balas dendam sama Ali. Dan mulai sekarang juga lu boleh jauhin Syarifah karena dia adalah calon istri gua. Karena dia udah terlalu banyak ngalamin penderitaan. Oke, urusan gue sama Syarifah selesai. Tapi lo nggak tahu kan, penderitaan yang udah gue hadepin, John. Hah? Polisi sekarang lagi ngejar-ngejar gue. Dan sekarang, gue nggak akan pernah ngelepasin Ali dan keluarganya gitu aja. Gua bakalan seneng banget kalau ngelihat Ali menderita. Rifa, kenapa kamu tega sama aku? Kenapa kamu balikin cincin yang udah aku kasih ke kamu, Rifa? Cincin? Iya, ini buat kamu. Ini kan mahal banget, Li. Rifa, semahal apapun harga ini cincin, itu nggak sebanding dengan kamu. Karena kamu sangat berharga buat aku, Syarifah. Kalau kamu cinta sama Joni, kenapa kamu masih pakai cincin pemberian dari saya? Ini cincin kamu. Saya cinta banget sama kamu, Li.
Astagfirullahaladzim. Ali, kenapa kamu gak berteduh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, silakan duduk Pak Ustaz. Makasih. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah, baik Pak Ustaz. Kenapa lu ngelakuin itu? Gua dengar lu mau nikah sama si Joni. Iya. Kita berdua tahu jawabannya yang sebenarnya. Sebenarnya kita berdua kagak percaya sama kenyataan yang kita lihat. Tapi kenyataannya yang kita lihat, Sarifah datang ke kantor pengacara sama si Joni. Bener kan Pak? Lu tadi ke kantor pengacara buat ngurus surat-surat yang ada hubungannya sama harta kekayaan lu, Pak. Iya. Ya kan? Ini Om Yusuf. Mocil nemuin surat penting punya Sarifah yang jatuh nggak sengaja. Terus Mocil ambil dah. Nih Om. Pas kita baca, di situ ada tulisan tentang harta kekayaan, Om. Apa benar ini, Rifa? Kamu keterlaluan, Rifa. Ternyata kamu juga pengkhianat sama seperti yang lain. Om harusnya tahu. Kalau dari dulu kamu ternyata saling jatuh cinta sama Joni. Dan selama ini, kamu cuma pura-pura sopan, pura-pura lugu, dan pura-pura religius di depan kami. Astagfirullahaladzim. Sarifah. Mau apa lagi kamu sekarang? Aku nyesel banget sekarang, Li. Aku nggak tahan lihat kamu menderita kayak gini. Ya, beginilah aku. Keadaan aku seperti sekarang. Semua yang terjadi itu nggak benar. Semuanya cuma sandiwara. Kamu nggak tidur sama aku kok, Li. Maksud kamu apa? Waktu itu, Syarifah sendiri yang antar kamu ke kamar aku. Kamu lagi pusing, dan kamu nggak sadar sama apa yang terjadi. Kenapa Sarifah bisa melakukan hal itu? Aku nggak tahu pasti, tapi yang jelas dia ngelakuin itu karena dia cinta banget sama kamu. Waktu itu dia lagi ada di bawah tekanan mama kamu. Karena mama kamu juga ikut terlibat sama rencana ini. Tapi mulai detik ini, Ma, Ali akan menganggap Mama udah mati. Cinta kepadamu. Joni, kamu kok nggak cerita ke Tante kalau kamu dan Sarifah datang ke kantor pengacara untuk membicarakan harta itu? Tenang, Tante, tenang. Datang-datang kok marah-marah sih? Kalau masalah itu urusannya Sarifah. Dia bilang dia nggak mau nikah sama saya. Kecuali sampai dia memindahkan kekayaannya atas nama Ali. Jadi saya setujuin permintaannya deh. Daripada saya nggak nikah sama sekali sama Sarifah. Jadi sekarang harta kekayaan itu jadi milik Ali? Kok kamu jadi sebodoh itu sih? Terus saya dapat apa dari semua ini? Selama ini kan saya udah bantuin kamu, Joni. Nggak dapat apa-apa, Tante. Kamu tahu ya, saya masih punya segudang cara untuk merusak rencana kamu. Tante itu nggak bakal berbuat sebodoh itu. Apalagi sekarang Tante nggak dapat apa-apa. Lagian kalau Tante bongkar semua rencana saya, semua keluarga Tante bakal tahu kalau Tante juga ikut terlibat. Dan mereka pasti akan usir Tante dari rumah itu.
Jadi tante pikirin lagi deh. Udah deh tante, mendingan lupain semua ini dan ikut saya ke hotel. Saya kan mau nikah. Jadi tante harus ikut berbagi kebahagiaan sama saya. Dona, kamu lihat Kak Syarifah nggak? Tadi Kak Syarifah pergi keluar, Kak. Iya. Sekarang Om Yusuf udah nggak percaya lagi sama Kak Syarifah. Karena Om Yusuf menyangka kalau Kak Syarifah itu udah bersekongkol sama Kak Joni. Enggak. Nggak mungkin. Kak Syarifah itu nggak salah. Kak Syarifah itu lagi ada di bawah tekanan seseorang. Aldo, Dona, Mama mana? Mama juga nggak ada di rumah, Kak. Aldo, Dona, tolong cari semua bukti yang ada di dalam kamar ini. Iya, Kak. Astagfirullahaladzim. Aldo, Dona, Kak Syarifah udah memindahkan semua kekayaannya atas nama Kak Ali. Jadi itu sebabnya dia datang ke kantor pengacara itu. Aku harus cari Om Yusuf. Kalau kalian udah lihat Ali, kalian langsung dekati dia dan culik dia. Ngerti? Iya, Bos. Bagus. Ma! Ali baru lihat ya. Mama macam apa ini? Mama yang tega ngeliat anak yang menderita. Maksud kamu apa, Li? Ma, Hilda udah cerita semuanya sama Ali, Ma. Semuanya! Ma, tolong katakan semuanya sama Ali. Kenapa Syarifah bisa-bisanya tega menikah sama Joni, Ma? Kenapa? Mama nggak tahu. Selama ini kami selalu menganggap kamu sebagai mama kami. Apapun yang udah kamu lakukan, kami tetap menghormatinya. Sekarang kamu udah kehilangan rasa hormat dari kami. Dan mulai sekarang, kami sudah tidak menganggap kamu sebagai mama kami lagi. Karena kami malu punya mama yang licik seperti kamu. Ma, udahlah, Ma. Ali udah tahu kok, Ma. Itu cuman air mata buaya Mama, kan? Dengar, Ma. Dengan atau tanpa Mama bilang di mana Syarifah sekarang, Ma. Ali akan tetap nyelamatin Syarifah. Tapi sebelum Ali kembali lagi ke rumah ini, Mama silakan ambil uang Mama sebanyak-banyaknya. Karena itu kan yang Mama mau dari dulu. Mama cuma mikirin uang, uang, dan uang terus. Dan satu lagi, Ma. Apapun yang Mama pernah lakukan sama Ali pernah sayang sama Mama. Tapi mulai detik ini, Ma, Ali akan menganggap Mama udah mati. Itu Ali. Jalan. Siap, Bos. Ali! 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 Mama! 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 Tolong! Tolong! Mama! Iya, Ma. Ali di sini, Ma. Cepetan pulang, cepetan pakai polisi! Cepetan! Kita nggak mungkin ngejalanin rencana kita sekarang. Hah? Polisi datang. Kabur.
Sarifah. Tolong kamu selamatin Sarifah. Johnny udah bohongin Sarifah. Dia bilang orang yang kamu tabrak itu meninggal. Terus dia menakut-nakuti Sarifah. Kalau dia adalah satu-satunya saksi yang melihat kecelakaan itu. Terus Johnny mau memenjarakan kamu. Katanya orang itu meninggal. Sarifah percaya. Jadi dia mengorbankan dirinya buat kamu. Supaya kamu nggak di penjara. Lebih baik sekarang kamu pergi. Karena mereka akan menikah di Hotel Continental. Tapi, Ma, kondisi Mama lagi kayak gini. Mama mohon kamu pergi. Iya, Ma. Pak! Pak, berhenti sebentar, Pak! Pak! Ali, Mama doain ya. Mudah-mudahan kamu berhasil. Doain Ali ya. Ali berangkat, Ma. Assalamualaikum. Saya terima. Hentikan! John, lu nggak bisa maksa Sarifah lagi. Cinta kepadamu. Kamu cantik banget, Fah. Aku seneng banget kamu mau jadi istriku. Tapi aku minta maaf. Mungkin kamu pikir aku maksa kamu untuk nikah sama aku. Tapi sebenarnya aku ngelakuin semua ini karena aku cinta sama kamu, Fah. Kamu itu nggak ngerti apa artinya cinta. Ali mencintai saya, dan dia akan melakukan apa saja untuk membuat saya bahagia, bukan memasukkan saya ke dalam bahaya. Gimana? Semuanya udah siap? Bawa dia ke tempat pernikahan. Pak, bisa cepat nggak, Pak? Ya, Mas, ya, Mas. Bagaimana ini? Oh iya, sebentar lagi, Pak. Biasa lagi siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macet lagi. Pak, stop sini aja, Pak. Saudara Sarifah binti Gunawan, di sini sudah ada saksi dan wali hakim. Apakah ijab kabul sudah bisa kita mulai? Nggak boleh masuk. Pak, ini penting, Pak. Nggak boleh. Pak, lihat tuh, Pak. Ada maling, Pak. Saudara Joni, saudara sekarang ikutin saya. Saya terima nikahnya Sarifah binti Gunawan dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Saya terima. Hentikan! John, lu nggak bisa maksa Sarifah lagi. Karena gue udah tahu kebusukan lo karena gue udah kasih tau sama mama gue.
Lu ngapain sih di sini? Ganggu acara gua aja. Pak, ayo Pak lanjutin, Pak. Ali, pernikahan ini semuanya kemauan saya. Rifa, Joni udah bohongin kamu. Laki-laki yang aku tabrak kemarin itu masih hidup. Karena Joni udah ngebayar dia supaya dia berpura-pura udah mati, Rifa. Apa lagi lo, Jon? Hah? Pergi lu dari sini. Ganggu aja kerjaannya. Ayo. Ganggu-ganggu acara gua aja lu ah. Saudara Joni, Anda kami tahan. Saudara Kayla sudah lebih dulu tertangkap dan Anda dinyatakan ikut terlibat. Bapak-bapak ini apaan sih? Diundang juga enggak kok malah pada datang. Udah Pak, ganggu aja bentar, ini belum beres nih. Pak, ayo Pak. Kalau mau membela diri, nanti saja di pengadilan. Sekarang Anda harus ikut kami. Garis, tangkap dia. Ya kemana? Siap. Ayo, cepat. Lepasin. Bawa. Cepat. Awas dulu nih. Awas. Ayo. Kamu berusaha nyelamatin aku dengan mengorbankan diri kamu sendiri. Tapi kamu lupa satu hal, Rifa. Aku nantinya akan mati kalau ngeliat kamu menikah sama orang lain. Sekarang kita pulang. Ali, Mama tahu kamu pasti bisa nyelamatin Sarifah. Sarifah, maafin Tante ya. Tante tuh udah jahat banget sama kamu. Tante nggak perlu minta maaf. Saya udah maafin Tante kok. Saya terharu sekali, Tante. Waktu ngedenger Tante ngelakuin semua ini untuk lindungin Ali dari Kayla. Mulai sekarang, kita semua akan jadi keluarga yang paling bahagia di dunia ini. Suf, Om juga harus maafin Tante Lina, ya? maafin saya, Suf. Saya benar-benar menyesal banget. Saya benar-benar minta maaf, Suf. Cinta kepadamu. Assalamualaikum, Om. Om Yusuf masih marah ya sama saya? Om masih marah sama kamu. Setelah semua yang Om omongin ke kamu, Om gak bisa ngadepin kamu lagi. Om, tolong maafin saya. Semua ini cuma salah paham. Semuanya murni kesalahan. Dan Om minta maaf sama kamu, Rifa. Saya udah maafin Om kok. Tapi ada satu hal lagi, Om. Apa? Sebentar. Suf, Om juga harus maafin Tante Lina, ya? maafin saya, Suf. Saya benar-benar menyesal banget. Saya benar-benar minta maaf, Suf. Oke. Om mau maafin tante kamu. Tapi dengan satu syarat. Dia harus segera sembuh dan menyiapkan semua persiapan pernikahan kamu. Aldo, Dona, maafin Mama ya. Iya, Ma. Maafin Aldo juga ya. Dona juga minta maaf ya, Ma. Terus,
Kalau semua persiapan pernikahan udah disiapin sama Mama, dua orang ini mau ngapain? Waduh, Ngapain kalian berdua di situ? kita malu sama lu, Pak. Kita udah kayak kucing malu gitu. Meong. Kalian ngapain malu? Kalian sama sekali nggak ngelakuin kesalahan. Saya justru senang karena kalian tetap percaya sama Ali dan kalian mencoba mencari tahu kebenarannya. Ya udah, kalian mau nggak bantuin gue? Wah. Siap, Bos. Siap, Bos. Terima kasih. Terima kasih. Selalu datang. Terima kasih. Rifa, coba lihat siapa yang mau ketemu sama kamu. Maafin semua yang pernah aku lakuin sama kamu ya, Rifa. Hilda, semua masalah yang pernah ada di antara kita udah saya lupain. Saya udah maafin kamu kok. Aku ucapin selamat buat kamu sama Ali. Sekalian aku mau pamit. Aku mau balik lagi ke Boston dan aku mau cari calon suami yang kayak Ali, yang bisa mencintai dan yakin sama pilihannya. Ali, gua doain semoga lu sama Rifa bahagia sampai maut memisahkan lo. Benar kan apa yang gue bilang? Akhirnya yang benar yang menangkan. Allah telah menguji cinta lu berdua. Lu yakin dengan cinta lu dan lu berhasil menyelamatin Sarifah dari tangan Joni. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah. Gua selalu ngedoain lu supaya bisa bersama-sama terus dan bisa ngadapin masalah dan ujian dari Allah dengan ikhlas. Tapi lu jangan lupa, Li. Kasih gue dan om lu cucu. Amin Pak Ustadz, insya Allah. Ini ngomong-ngomong, acara sudah mau dimulai. Panggil dong pengantin perempuannya. Iya Pak Ustadz. Ini nih yang paling bagus. Wah, hasil karya para karuhun. Mana, Me? Mana, udah beres? Udah? Udah dong, ini formasi 4-4-3 nih. Lah, ini? Buset. Punya gua. Dulu. Udah. Cil, Diam ini. Masalah. Apa-apaan sih ini? Masya Allah. Aduh. Nek, dulu. Ini apa-apaan lu masang bunga kentut-kentutan begitu? Ini acara pernikahan. Enak aja. Itu bunga dari tahun 1928 belum pernah gua buang tuh. Dulu. Ini ngapa lu masang kangkung? Bayam. Lah, lu kata warteg gini. Nggak bisa, buang aja. Apaan lu? Bang Ali. Udah, jangan berantem mulu. Masa gara-gara bunga aja berantem? Ini Bang Ali. Nih, si Jimmy. Masa acara pernikahan masang bunga kentut-kentutan, bayam, kangkung, kata warteg ya? Enak aja, itu hasil karya seni. Udah, Jimmy, Moncil, itu tinggalin aja. Kita kesana yuk. Pernikahannya udah dimulai. Yuk. Ayo. Baunya, lu sampai bau kentut-kentutan juga lo. cinta kepadamu. Gue takut itu. Dan Ali ngerasa kalau Sarifah tahu tentang masalah ini. Tapi anehnya Pak Ustadz, Sarifah malah membiarkan lupa gue. Kamu cantik banget, Fah. Aku senang banget kamu menjadi istri saya. Gak biasa. Aku harap tante nggak ngedatengin aku lagi dan ngejin gue. Dadah. Hanya kaulah satu tempat ku
segala, ku mintakan segala.